alamate ahli neraka ana papat. Kaping siji duwe ati sing hasudan, ping pindone dadi uwong medit pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai yang ada di desa Pabedilan. Pabedilan kecamatan. Kecamatan Pabedilan. Wabil khusus pengurus MWCNU. Wabil khususil khusus Menteri Perhubungan yang mengundang saya, Bapak Dr. Haji Basuki Yusuf bin Bapak Haji Dharma beserta Ibu Hajjah Ma'rifah dan putra-putrinya. Insya Allah semua yang hadir Bapak Ibu semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Yang hadir moga-moga rumah tangganya sakinah, anak-anaknya soleh solehah, rizkinya halal barokah. Semua tidak terkecuali saya doakan bisa merasakan nikmatnya tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang bisa jalan-jalan ke Jeddah lihat Laut Merah. Sampai di Indonesia semoga bisa beli sawah. Kemudian juga beli mobil mewah. Tapi jangan lupa sholat dan ngaji serta bayar sedekah. Kalau istri cukup satu jangan nambah. Insya Allah semuanya semoga mati dalam husnul amin ya rabbal alamin. Malam hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah saya dapat hadir di majelis Dharma Bangsa. Sekitar 10 tahun lalu saya pernah datang kemari. Tempatnya belum semewah ini, belum pakai AC. Sekarang alhamdulillah tempatnya mewah, tambah pakai AC. Pantes jamaahnya nyender pada merem selonjor. Karena keenakan ada AC. Kalau tadi dikatakan oleh Bapak Dr. Yusuf bahwa keluarga, putra putri serta istri almarhum Bapak Haji Dharma hanya ingin melanjutkan amal yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Karena katanya orang tua itu kalau anaknya melanjutkan kebaikan yang pernah dilakukan orang tuanya, diajarkan orang tuanya, maka orang tua tersebut otomatis dapat kiriman pahala masuk ke rekeningnya.
Kalau bahasa perbankan auto debit. Apa namanya? Auto debit. Otomatis tuh. Anaknya, cucunya, istrinya Bapak Haji Dharma sholat, Bapak Haji Dharma dapat pahalanya. Bapak Ibu juga sama. Kalau punya anak diajak ngaji seperti malam hari ini, lalu kemudian nanti kita sudah tidak ada umur, anak kita masih ngaji, otomatis Bapak Ibunya di alam barzakh dapat kiriman pahala ngajinya anak. Alhamdulillah. Lah itulah makna daripada awwaladin sholihin yad'u lahu dan amal jariyah. Amal jariyah itu tidak hanya dalam bentuk sedekah. Termasuk amal jariyah itu ya anak itu amal jariyah. Lah alhamdulillah Bapak Ibu di desa apa tadi susah namanya? Babakan Losari Lor. Allah mentakdirkan ada keluarga yang baik hati. Dikasih Allah rizki dipakai untuk perjuangan agama. Betul apa tidak? Nah ini keluarga Bapak Haji Dharma. Nah, itu alhamdulillah. Sebab harta itu kalau diberikan sama orang yang soleh pasti akan beda dengan harta yang diberikan oleh Allah pada orang yang tidak soleh. Kalau ada orang kaya, kemudian orang kaya tersebut enggak seneng ngaji, senengnya ngumpulin orang, dibeliin botol minuman, anak-anak muda diajak mabok, kira-kira RT RW lurahnya repot apa tidak? Repot, nanti anak mudanya senangnya tawuran. Tapi kalau kemudian ada orang kaya, alhamdulillah oleh Allah kemudian hartanya dipakai untuk semacam ini, memfasilitasi orang ngaji, walaupun 1 bulan sekali, kurang lebih ya, 1 bulan apa selapanan ya, selapanan 36 hari sekali. Ini luar biasa. Inilah makna hadis Nabi. Dalam satu hadis beliau katakan, ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang Allah berikan kepada orang soleh. Bagaimana kok harta itu jadi baik? Yasilu bihi rahiman wa yasna'u bihi ma'rufan. Kalau Allah berikan harta sama orang soleh, alhamdulillah hartanya dipakai untuk menyambung tali silaturahim. Wa yasna'u bihi ma'rufan, dipakai buat kebaikan. Coba kalau Bapak Yusuf senengnya dangdutan, yang diundang bukan kiai, artis dangdut. Yang repot ibu-ibu, suaminya datang sini ikut nyawer. Repot apa enggak? Repot. Kalau yang diundang pengajian insya Allah adem. Orang ngaji itu Bu, yang tadinya di rumah ruwet, sumpek, banyak pikiran, baju kotor, cucian numpuk, ya, utang banyak, sampai pengajian minimal lupa sama utang, pulang inget lagi. Nah, itu nikmatnya ngaji. Makanya dulu saya lihat ibu-ibu itu kalau ngaji seneng gitu, sambil ngaji nunggu kiainya datang pada selawatan. Alamate ahli neraka ana papat, kaping siji duwe ati sing hasudan, ping pindone dadi uwong medit pisan, ping telune duwe
wajah sing mrengu tan ping papate duwe ati sing dendah mana. Begitu ngaji dibaca bolak-balik alamatnya ahli neraka ada berapa tadi? Kaping siji duwe ati sing hasud. Tetangganya Masya Allah punya anak gadis dilamar dokter komen, ih padahal anaknya nggak cakep-cakep amat ya, kok mau dokternya jangan-jangan pakai dukun. Nah ini kalau orang hasud, hati-hati. Orang yang hatinya hasud susah masuk surga. Karena surga itu cirinya gampang. Penghuni surga kata Allah hatinya bersih. Nggak ada hasud. Ditakdirkan dia tidak lebih kaya dari saudaranya, tidak hasud. Ditakdirkan dia tidak lebih ganteng dari saudaranya, tidak hasud. Ditakdirkan dia tidak lebih gemuk dari saudaranya, tidak hasud, ikhlas katanya. Bu, ditakdirkan nggak lebih gemuk, ikhlas. Itu. Jadi kalau mau lihat ciri penghuni surga, itu orang yang tidak pernah iri, dengki, hasud sama orang. Allah mengatakan dalam Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Wa naza'na, dan kami cabut kata Allah, ma fi sudurihim, apa yang ada di hati penghuni surga. Apa yang Allah cabut? Min ghillin, bayane ma, kata santri, ma fi sudurihim min ghillin, yakni sifat hasud. Maka Bapak Ibu ngaji, kalau bisa kita lama ngaji, hasilnya apa? Tidak punya sifat hasud ketika melihat ada orang dikasih oleh Allah lebih dari kita. Nah itu penting. Mahal ini. Ngelatihnya berat ya Bu ya. Ngelatihnya berat. Padahal orang itu kalau tahu. Saya mau tanya. Bapak Ibu kalau ngelihat ada orang dikasih rezeki banyak. Kayak keluarga Pak Haji Dharma. Kepengen apa enggak? Kepengen. Kepengen apa enggak? Kepengen. Tapi hasud apa enggak? Ah bagus. Tapi ada orang yang nggak kepengen. Kenapa? Karena dia sudah ngaji. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda begini. Sama-sama orang soleh. Satu dikasih Allah kaya. Satu dikasih tidak kaya. Tidak kaya itu bahasa halusnya miskin. Bahasa halusnya dari apa namanya? Miskin, melarat. Ternyata di akhirat melebu manjing sorgane cepetan sing melarat. Bedanya berapa? Bi khamsi mi'ati amin, 500 tahun akhirat. Padahal sedina satu hari di akhirat sama kayak 1000 tahun. Ini bedanya 500 tahun akhirat. Jadi wong sing melarat wis mlebu surga, sing sugih masih dihisap. Kebun bawangnya dihitung. Tabungannya dihitung, suwe. Ayo, milih kaya apa melarat? Milih kaya apa melarat? Lamun sugi, lamun kaya, hisape suwi, mau apa tidak? Ya nggak mau kebetulan melarat. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, jadi orang itu kalau tidak punya sifat hasud enak. Kabeh harus disyukuri. Saya begitu mengajarkan jamaah saya.
Kalau bapak-bapak punya istri gemuk, syukuri. Alhamdulillah, bojo lemuku enak bu. Ora perlu tuku bantal. Alhamdulillah. Enggak dikasih makan 2 hari, kalau istri gemuk masih aman. Punya istri kurus, syukuri. Alhamdulillah. Naik motornya enak, keboncengnya lincah, bannya nggak cepet, nggak cepet apa namanya, nggak cepet ganti. Kalau punya istriku kurus, lah itulah hidup. Nomor 2, jadi orang itu kalau mau tidak ingin jadi ahli neraka, aja jadi wong medit. Jangan jadi orang apa namanya? Pelit. Kenapa? Sebab orang pelit angel melebu sorgane bu. Angel pak, masuk sorganya susah. Karena katanya di depan pintu sorga ada tulisannya besar. Apa? Pelit dilarang masuk. Lu orang ngandel. Lah itu ada hadisnya. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang bakhil, orang India bilang mah meregehese, cap jahe, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Nong nang nong neng. Masya Allah. Itu hadis, cuman dilaguin kayak begini supaya jamaahnya ngedengerinya enak ya bu ya. Masya Allah, kalau dilaguin gitu yang dapat senderan sambil selonjor langsung merem. Ya Allah, enak banget ini katanya. Nah, ini contoh bahwa ternyata pelit itu susah membuat orang masuk surga. Sebaliknya, kedermawanan yang membuat kita gampang masuk surga. Dermawan tidak harus bermakna dermawan harta. Bapak Ibu mau datang ke majelis Dharma bangsa ini, ya itu namanya dermawan juga. Dermawan waktu. Kira-kira aku ya, ini kalau sudah ngundang kiai dari Jakarta, PBNU loh yang diundang. Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Udah hujan, Pak Haji Yusuf, Ibu Haji Ma'rifah dan putra-putrinya udah nyiapin kue, tempat semua. Lalu jamaahnya nggak ada yang datang. Panitianya sedih apa senang? Bukannya senang, kuenya sisa banyak. Sedih. Ya Allah, pengen ngamal, orang diajak ngaji kok susah. Nah ini. Makanya kita doakan moga-moga keluarga almarhum Bapak Haji Dharma ya rizkinya senantiasa dikasih murah sama Allah. Ya bisa melanjutkan pengajian semacam ini ya supaya apa? Ini bagian daripada syiar Islam. Bapak Ibu, dulu ada seorang ulama dari India. Namanya Syekh ya Ad-Dahlawi. Penulis kitab Hujjatullahil Balighah dan penulis kitab Al-Insaf fi Asbabil Ikhtilaf. Beliau pernah mengatakan kalau Anda mau melihat syiar Islam di satu daerah itu hidup atau mati, pertama lihatlah masjid atau musolanya. Apa yang dilihat dari masjid dan musolanya?
Satu, dilihat itu ternyata dari sholat jamaahnya, bukan fisiknya. Kalau fisik, mungkin banyak orang yang bisa bikin masjid musola bagus-bagus. Tapi ngumpulin orang mau sholat jamaah susah. Ini saya mau cerita, tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. Pernah dengar negara Uni Emirat Arab? Pernah dengar ya? Tahun 90-an Uni Emirat Arab belum kayak sekarang. Masih padang pasir. Sekarang Bu, kotanya Masya Allah. Gedungnya tinggi-tinggi, dur-dur. Hotelnya, kamar itu tingkatnya bukan ke atas saja, ke bawah laut. Buka jendela kaca, delengi wakset. Kamarnya Bu, ada yang semalam paling murah itu $1.000. $1.000 16 juta. Paling murah. Ada yang sampai semalamnya ada yang sampai semalamnya 300 juta. Eman-eman ya Bu ya. Kalau orang sini dipakai apa tuh? Dipakai apa Pak? Sawah, betul apa tidak? Awas, bilang kawin lagi. Dipakai apa namanya? Sawah. Itu saking mewahnya. Tapi apa yang terjadi? Saya dengar dari orang-orang. Dulu saya pernah ketemu, itu seorang mufti dari Abu Dhabi atau Dubai. Mau bikin pengajian Pak Dokter. Mendatangkan orang kok 100. 40 aja susah. Padahal yang ngaji diajak makan, pulang disangonin. Kayak waktu kampanye kemarin. Kalau kampanye kemarin pulang disangonin kayak itu. Tahu aja. Coba. Susah ngajak ngaji. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu datang ke sini nih diamplopin apa enggak? Serius? Ikhlas apa enggak? Lah, yang ada kayak begini cuma di Indonesia, ngaji enggak pakai disangonin. Ya Allah, ada yang kayak di situ. Itu masih susah. Masjidnya bagus-bagus. Muadzinnya Bu nyari dari Indonesia. Gajinya minimal muadzin di sana 15 juta. Ada yang sampai dibayar 30 juta. Adzannya enak, penuh penghayatan. 30 juta sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kayak begini di sana 30 juta. Masya Allah. Nang kene pira sih? Muadzin di sini berapa pasarannya? Berapa Kiai? Gratis. Makanya adanya bukan dengan penuh penghayatan, tapi adanya penuh pengharapan. Adanya penuh pengharapan, harap-harap cemas. Imame cari dari Indonesia. Kemarin PBNU diminta termasuk cari yang hafal Quran, yang pinter bahasa Arab. Sayangnya ya santri NU kui banyak yang hafal Quran tapi ngomong Arab susah. Ngomong Arabnya bisanya hadza karo hadza. Wong ada orang Brebes, Cirebon, Tegal lagi sujud di depan Ka'bah. Dilewati orang. Pas bangun masuk ke dalam sarungnya Arab. Kain ihram, mana nggak pakai celana dalam lagi ya. Lawan ada orang kain ihram pakai celana dalam. Kesel, gelut. Begitu gelut dipisah sama askar.
Kaif hadza ya haj? Ada apa ini haji kok berantem? Bahasa Arabnya kayak gitu. Mau jelasin bingung. Begini tuan, nyong kan lagi hadza kiye. Lagi sujud dia bilang lagi hadza. Nyong kan lagi hadza kiye ya. Lah kok di hadza? Ya tak hadza maning lah jadi. Ya Allah, nyong lagi hadza di hadza ya tak ha? Ya bisa dia mau hadza tok ya. Repot. Padahal kalau bahasa Arabnya bagus, jadi imam di Abu Dhabi, di Dubai, Uni Emirat Arab, gajinya berapa Bu? 15 sampai berapa? 30 tergantung. Tapi masjidnya bagus, imamnya pilihan, sing sembayang, sing ngaji laka. Angel, kon ngaji, kon sembayang pada angel. Berarti kita tinggal di Indonesia ini, alhamdulillah. Nah, kata Syekh Ad-Dahlawi, kalau Anda mau melihat syiar Islam itu hidup adalah satu. Kalau Anda lihat ada masjid yang sholat rame. Di sini rame ya Kiai ya. Alhamdulillah, saya dengar katanya di sini jangankan kok sholat Jumat, sholat subuh aja katanya nggak muat sampai keluar-luar sendalnya. Bener apa enggak itu? Jangan-jangan subuh udah ada tarhim. Manggilin yang sholat kan tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Di sini ada gitu, ada? Asli apa kaset? Asli. Asli kaset. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu. Udah dipanggil pakai apa namanya? Tarhim. Habis itu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaahnya datangnya kayak wayang. Wayang kalau keluar rame-rame pas satu-satu. Satu lama. Sambil ditungguin puji-pujian. Puji-pujiannya ngenes, rupanya yang puji-pujian pensiunan. Ketahuan dari isi pujiannya. Senajan urip duit pas-pasan, sing penting atine kebaiman, iki nasibe wong pensiun. Uripe ayam dununge aman, uripe ayam dununge aman ya Rasul. Ya uhailal juh ya uhailal
itu tadi. Sudah dipanggil azan, dipanggil selawatan, jamaahnya susah. Nah, makanya Bapak Ibu, adanya pengajian semacam ini kata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi adalah ciri syiar Islam yang kedua. Di satu daerah kalau masjidnya yang sholat jamaah rame, kedua kalau ada pengajian juga orangnya gampang, berarti syiar Islam di daerah tersebut hidup. Alhamdulillah. Lah nanti kalau diajak ngaji gampang, pasti sholat gampang. Karena umumnya orang yang rajin sholat itu rajin ngaji. Umumnya yang rajin ngaji, rajin sholat. Mutar-mutar begini aja. Nah kalau bapaknya sudah rajin ngaji, pikirannya cuma satu. Gimana anak saya insya Allah juga mau rajin sholat, mau rajin ngaji. Perilakunya benar, gak kayak umumnya anak muda yang tidak kenal ngaji. Isinya Bu, main slot. Ngerti slot? Judi on, bahaya apa tidak? Orang kalau sudah kecanduan judi online, akhirnya ngutang sana sini, ngutangnya main pinjaman online. Pinjaman online singkatannya apa? Pinjol. Banyak orang bunuh diri. Itu coba lihat berita-berita. Di seluruh Indonesia banyak bunuh diri gara-gara terjerat pinjaman online. Kenapa dia kena pinjaman online? Diurut-urut, ditarik-tarik, kena sama judi online lewat game online. Masya Allah, punya anak zaman sekarang SD, SMP, hati-hati, jangan asal dikasih HP. Main judi online sekarang Bu, bisa yang harganya 5.000 bisa. Ngambil bisa. Begitu daftar judi online, daftar pertama langsung menang. Menang 5 kali, kalah 20 kali, penasaran. Betul apa tidak? Lama-lama umai didol. Utangnya ning dindi ora. Gara-gara mau bayar judi online, utang kena pinjaman online, utang diuber-uber, akhirnya mumet. Ta'udzubillah min. Makanya dijaga ya Bu ya. Banyak orang sekarang sholawatan, isi sholawatannya cerita kalau ndak saya mumet gara-gara pinjol. Ndasku mumet, ndasmu piye, ndasku mumet, ndasmu piye, ndasku mumet, ndasmu piye, ndasku mumet, ndasmu piye. Monggo sholatullah. Salatullah ala yasin ana rondo bertuku pentol. Ngerti pentol? Cilok. Ana rondo bertuku pentol, pentole tiba disenggol dulur, ati nelongso mikiri pinjol,
tekan tuwa ora bisa nyaur sholatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Saya mau tanya, nelangsa apa boten? Nelangsa, ya Allah. Saya tuh sedih Bu, kalau sudah bicara pinjol. Sekarang katanya penyakit masyarakat yang jauh lebih merusak daripada khomer dan narkoba adalah pinjol sama judi online. Dan ini kita menunggu keseriusan pemerintah, betul apa tidak? Karena masyarakat ini nggak berkutik. Kadang-kadang kita lihat berita katanya ada bos judi online ditangkap. Tapi sebenarnya yang ditangkap bukan bosnya, yang ditangkap kroconya. Betul apa tidak? Katanya ada bos narkoba ditangkap, pabriknya ditutup. Yang ditangkap berapa persen, yang dibiarkan berapa persen. Oleh karenanya kalau kita melihat semacam ini tidak mampu apa-apa, kita cuma bisa melakukan penjagaan pada diri kita dan keluarga kita agar selamat dari siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga. Caranya gimana Kiai? Dari kecil anaknya kenalkan agama, masukin madrasah, dibawa ke masjid, dibawa ke majelis taklim. Ini ikhtiar kita. Makanya semakin banyak majelis-majelis ilmu yang ada, insya Allah alhamdulillah anak-anak kita akan lebih selamat. Amin. Ini anak bapak ibu nih, kecil begini nih. Ini kelihatannya mereka ya setengahnya merhatiin, nggak merhatiin. Tapi sebenarnya merhatiin. Saya dulu waktu kecil ya dibawa ibu saya ngaji kayak begini. Di pangku persis kayak gini. Anak kecil. Anak kecil itu Masya Allah masih kosong Bu. Kadang-kadang ngapalin selawatan cepat. Ini kayak gini langsung paham. Ndasku mumet, ndasmu piye. Langsung hafal ya. Gampang apa susah? Ndasku mumet. Ndasku mumet. Lah itu gampang kan ya, gampang ya. Ternyata ujungnya sholatullah salamullah. Lah anak-anak ini namanya salat badar masuk Bu. Nanti ngaji, baca kitab, Riyadhus Shalihin. Wong saya itu dibawa bapak saya ngaji. Umur saya 5 tahun, 6 tahun, abah saya baca kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya Dalilul Falihin. Saya kecil anak umur 5 tahun, 6 tahun kan segini tadi itu. Tapi ternyata dengar diriwayatkan dari sahabat anu masuk. Diceritakan kiai-kiai, ulama anu ngasih ijazah masuk. Nah, yang mahal adalah lingkungan. Tinggal di desa Babakan Losari, Lor, Pabedilan, ya Bu ya. Ini Masya Allah masih murni. Di Jakarta Bu, tempat saya lahir, tempat saya besar, tempat saya tinggal nih. Saya orang Jakarta asli loh. Makanya minta maaf saya nggak bisa bahasa Cirebon ya. Ngomong Cirebonnya rada kasar apa kurang pantas? Pantas apa dereng? Serius? Ujung lagi hada kok dihada ya tak ada maning ya. Us pantas durung. Wis pantes dadi wong Cirebon durung. Ya. Saya melihat ya Allah di sini masih tenang. Nah, ini mahal. Kita jaga. Nah, makanya kita beruntung
Alhamdulillah Allah takdirkan itu. Di Indonesia khususnya. Ya. Kok banyak ulama-ulama yang kemudian mau menjaga umat sesuai dengan kadar kemampuan keberagamaannya. Mohon maaf, tadi saya pas jalan ini dengan Pak Dr. Yusuf, ini mau ngaji yang ndaki-ndaki kayak wong kota apa yang gampang-gampang, kata beliau yang gampang-gampang aja Kiai, kan gitu ya tadi ya. Karena ini konsumsinya orang desa. Karena tadi beliau sambil saya nunggu dikasih tahu bahwa manusia itu, kata beliau kan dokter, dikasih variasi biologi yang berbeda-beda. Nah ini saya ceritain di sini Bu. Iku asline Gusti Allah yang menciptakan. Ana wong mangan akeh tetep awake kuru. Ana apa sing kaya kowe? Mangane akeh awake kuru. Kenapa? Ayo. Ngisinge akeh. Cacingan. Bukan, kata beliau nih sebagai dokter, itu karena memang Allah menciptakan, kalau orang bilang genetik, keturunan. Kalau bahasa dokternya karena memang variasi biologinya diciptakan begitu. Ada orang makan sedikit tidak banyak gemuk. Kayak Pak Dr. Yusuf ini. Pakainya sedikit sesuap ya. Ibu Haji Ma'rifah gak percaya ya. Ibu dia orang ngandel bokeh kan. Ini istrinya yang mana, istrinya Dr. Yusuf? Ini benar makanya dikit ya. Makanya dikit tapi gemuk. Itu katanya variasi biologi. Orang kalau pawakannya gemuk, delalah Bu, senengnya makan kuenya yang membuat dia cepat gemuk. Ayo. Padahal tadi habis makan sate. Sekarang makan lemper, ya Allah. Berarti dasarnya Bu ya, dasarnya ya. Itu namanya variasi apa? Biologi. Itu ada orang yang memang variasi biologinya kurus. Kayak Ustadz saya pakai. Ya Allah. Ustadz Lutfi. Ya dia ngelihat kue walaupun banyak ini. Ada lemper. Ada apa namanya itu? Wingko. Ngambilnya air putih aja. Susah kamu. Lah sebenarnya begini. Kalau beliau menyebut ini sebagai variasi biologi dari sisi tubuh, saya ingin menjelaskan bahwa manusia itu, kalau kata orang Madura, kualitas keberagamaannya cemacem tak iya. Apa namanya? Cemacem. Kualitas keberagamaannya cemacem. Ada orang yang memang kualitas keberagamaannya kuat. Ini baru mulai ngaji serius ini. Serius. Mau ya Bu ya? Kalau ngaji maunya berat. Sing pelajarannya abot-abot. Kalau yang ringan-ringan gak mau. Maklum, wis pada hafal Quran kabeh. Sama kayak jamaah Majelis Dharma Bangsa, ini dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Ya di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana gitu. Betul apa tidak? Lah iya. Ada. Kalau ibadah maunya yang berat-berat. Maunya yang afdol. Sholat duha 8 rakaat. Kadang-kadang sampai 12 rakaat. Tahajud dari jam 2 sampai subuh. Sampai kakinya bengkak. Nah ini kan kelihatan jamaah sini banyak yang kakinya bengkak kan?
Ini karena tahajud apa karena penyakit asam aurat? Nah, puasane sregep, Senin Kemis, puasanya bahkan ada yang Dawud, kayak Dokter Yusuf ahli puasa ya. Alhamdulillah ahli puasa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang senangnya karena memang kualitas beragamanya itu tinggi, Bu, wiridan, dengerin selawatan, sing lagu-lagu, ya rada kurang. Senengnya ngajine karo para guru-guru turukus sufiyah. Turukus sufiyah, apa? Guru-guru toreko, wiridan. Saya ketemu yang begini nih. Nanti ada ketemu umat Islam itu yang kualitas keberagamaannya di bawahnya sedengan. Ada yang lebih rendah lagi. Sholatnya minimalis kayak rumah. Ada rumah minimalis kan ya? Ada sholat apa namanya? Minimalis. Sholat minimalis itu nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah. Wiridan nggak ada, apalagi doa. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma antas salam wa minkas salam wassalam. Minimalis. Lah, ya inilah umat kita. Saya ingin katakan inilah umat kita. Kalau pribadi saya ya, kalau ngaji lihat, oh orang torikoh, ceritanya wali-wali. Bu, yang makan aja hati-hati. Kalau nggak ngerasa disuguhkan nggak berani. Bener. Ini kue disuguhkan buat saya apa buat ibu? Buat saya apa buat bapak? Saya kan. Kalau yang ngajinya torikoh, walaupun saya nggak makan, saya pulang nggak berani ngambil dari situ. Itu bukan hak saya. Tapi kalau yang beragamanya masih ringan, sudah dikasih sendiri kue, di piring masih dimasukin ke dalam tas. Padahal sama Sohibul Bait nggak dipersilahkan. Itu ibu-ibu di kampung saya. Di sini enggak kan? Enggak beda. Karena saya memperhatikan ibu-ibu itu biasanya cirinya kalau ngaji di mana-mana sama, tasnya gede buat naroku. Sayang anak, sayang. Lah, memang begitu. Kalau yang torikoh, masya Allah, ceritanya wirid, ceritanya wali-wali, sama yang syubhat nggak mau, sama yang haram apalagi. Nanti yang sedengan ngaji di pondok, santri-santri. Ceritanya bangsa kitab, pelajaran fikih, pelajaran nahwu, Imam Syafi'i bagaimana pendapatnya, Imam Hanafi bagaimana. Lah nanti ketemu jamaah awam. Yang ngajinya nggak bisa berat itu nggak bisa, pelajaran fikih yang berat-berat nggak bisa, apalagi torikoh. Ada itu orang kalau diajak ngaji kayak begini nih, saya pidato 40 menit nggak sabar. Ini saya sudah 50 menit ini, kerasa apa enggak? Kerasa apa enggak? Saya kerasa. Ada jamaah yang diajak ngaji gini nih, setengah jam protes. Solawat. Mau nih selawatan terus. Begitu selawatan langsung semangat lagi. Kalau diajak ngaji baca kitab, baca hadis 2 wis bosen. Selawat. Kiai ini kon medun. Langsung selawat. Iwak bandeng ono iwak sepat percuma ganteng ora tau salat. Iwak hiu cacahe papat percuma ayu ora gelem.
wa mau adadama daimatan ono sing selawatan. Saya kalau memandang begini saya maklumi. Mungkin wong sing senenge bangsa Toriko ngelihat yang kayak selawatan itu dia nggak seneng. Saya bukan itu, silahkan. Tapi dia tidak boleh menyalahkan yang senengnya cuma selawatan atau level beragamanya masih rendah. Betul apa tidak? Kenapa? Karena saya ngarang kitab. Saya kasih nama kitab saya itu Dhawabitul Ifta Inda Nahdlatul Ulama. Dalam satu bait saya katakan dalam kitab saya, tadayyunun nufusidhu tafawutin aqdaruhu la budda min tafriqatin. Nah, kalau diterjemahkan begini, tadayyunun nufusi, kualitas beragama menungsa, kualitas beragamane menungsa, dzu tafawutin memang berbeda-beda. Apa sing berbeda? Ada derajat, aqdaruhu sing berbeda kualitasnya, la budda min tafriqatin, maka ketika kita harus menjelaskan agama pada mereka, mau tidak mau juga harus berbeda. Kanjeng Nabi, Bu, kalau yang ngaji sahabat Abu Bakar, yang ngaji sahabat Umar, yang ngaji sahabat Ali, pelajarannya dhuwur-dhuwur. Pelajaran agamanya tinggi, sing ikhlas, sing ora boleh riya. Tapi kalau yang ngaji nanti sahabat yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, saya sholat tapi masih mabok, ora apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting sholat. Kenapa? Sebab Nabi tahu kualitas orang itu baru sampai situ. Betul apa tidak? Nanti dengan sendirinya insya Allah sholatnya akan membuat dia berhenti dari mabok. Seneng disit sing penting. Yang penting seneng dulu. Seneng ngaji agama. Makanya Nabi kadang-kadang ditanya oleh sahabat, pertanyaannya satu, jawabannya beda-beda. Bu, Pak, Bu. Nabi pernah ditanya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa amal yang paling bagus dalam Islam? Sholat 5 waktu. Cuma itu ya Rasul? Iya. Enggak ada yang lain? Enggak ada. Ya sudah. Saya akan kerjakan itu. Begitu sahabat tadi pergi, Nabi bilang, dia bilang saya hanya akan sholat 5 waktu, enggak kurang, enggak lebih. Itu namanya pas bandrol. Kata Kanjeng Nabi, kalau omongannya benar dia pasti masuk surga. Enggak lama datang lagi sahabat, ya Rasulullah, apa amal yang paling afdol buat saya? Nabi bilang berbakti pada orang tua. Bukan sholat, tapi berbakti pada orang tua. Ternyata begitu diselidiki, orang ini punya bapak ibu. Orang ini berbaktinya sama orang tuaku kurang. Ada gak yang begitu? Ada anak, Bu, sholatnya rajin tapi baktinya sama orang tua kurang. Sering nyakitin. Timbang sama bapaknya, mamanya disuruh beli obat. Nah, beli obat, marewel ya. Coba yang ketemu anak yang begitu, ada nggak? Lah, rupanya Nabi tahu. Datang lagi sahabat, ya Rasulullah, apa amal yang paling bagus? Sedekah, kata Nabi. Datang lagi sahabat, ya Rasulullah, apa amal yang paling bagus? Jihad fisabilillah. Kata para ulama, Nabi menjawab sahabat yang pertanyaannya sama tapi jawabannya beda-beda. Itu karena memang kualitas keberagamaan orang itu dan kebutuhan orang itu untuk memperbaiki dirinya dijawab dengan jawaban Nabi. Masya Allah.
Nah makanya kiai yang bagus, ulama yang bagus, guru yang bagus adalah guru yang bisa menjelaskan bagaimana indahnya ajaran Islam itu sesuai dengan masyarakatnya. Nggih Bu ya. Ya sesuai dengan apa? Masyarakat. Dilihat, ini kualitasnya pinter-pinter, pelajarannya dur-dur, tinggi. Tapi dilihat, ini kok masyarakatnya baru semuanya ngajinya dikasih pelajaran yang mudah, yang Islam itu indah bagi dirinya. Saya sebulan lalu lebih baru pulang dari Jepang, mengunjungi PCI-NU. NU itu Bu punya cabang di Jepang. Alhamdulillah Kiai, NU di Jepang maju. Masjidnya banyak, NU punya masjid banyak. Di Tokyo punya pondok, di Ibaraki. Saya senang dakwahnya pengurus NU di Jepang itu. Jamaahnya pekerja-pekerja yang dari sini kerja di Jepang. Ada yang di pabrik, ada yang tukang nyapu. Mereka di sana haus ingin nambah agama spiritual. Kalau nggak ketemu guru yang benar, itu orang Indonesia yang kerja di Jepang sekarang jumlahnya Bu nggak kurang dari 150.000. Banyak. Kalau salah pergaulan, mereka kumpulnya hiburan, main judi, karaokean, nyanyi-nyanyi, mabok. Untung alhamdulillah NU di sana punya masjid, NU di sana punya pondok ya. Dikirim ustadz kiai dari Lirboyo, dari Ploso, dari mana-mana ya, dari Sarang ngajar di sana. Di sana apa? Dilihat jamaahnya, kiai di sini pelajarannya masih ringan, bab wudunya yang ringan, kitabnya yang ringan. Senengnya sambil selawatan itu selawatan. Kalau malam selawatan. Atau ya ibadah-ibadah yang masih ringan. Kata saya, khatibun nasa ala qadri ukulihim, dakwahlah kepada masyarakat sesuai dengan memang kemampuannya untuk menerima agama Islam. Jangan menjelaskan Islam yang membuat orang-orang itu malah lari dari Islam. Alhamdulillah sekarang di sana justru orang Jepang asli banyak yang masuk Islam. Itu karena mereka bisa dakwah menjelaskan indahnya agama Islam. Bapak Ibu juga begitu. Tolong sampaikan, Allah itu tidak akan memberatkan umatnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini insya Allah mudah. Makanya anak kita yuk kita ajari beragama pelan-pelan. Sampai mereka nanti seneng sama agama Islam. Jangan langsung dikasih yang berat-berat. Itu kenapa? Sholat sembahyang saja anak dilatih dari umur berapa Bu? Umur berapa? 7 tahun. Kata Nabi, muru auladakum bis salah wahum abna'us sab'in. Ajari anakmu sholat, termasuk ajari anakmu puasa. Perkenalkan pada mereka syariat agamanya dari umur berapa? Wahum abna'us sab'in, dari umur 7 tahun. Walaupun sholatnya belum penuh, nggak apa-apa. Yang penting sudah mau sholat. Betul apa tidak? Nah inilah. Nanti lama-lama sholat, puasa, ngaji, termasuk sedekah. Itu yang ada nikmat. Yang ada nikmat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Moga-moga Majelis Dharma bangsa ini diistiqomahkan oleh Allah. Ya, jamaahnya istiqomah. Juga yang memfasilitasi Bapak Ibu Haja Ma'rifah, putra-putrinya terutama ini yang laki-laki Dr. Yusuf ya Bu ya. Oleh Allah rizkinya dikasih luas. Amin. Sehingga kemudian tetap bisa ya memfasilitasi orang Pebedilan, orang Babakan Losari Lor ini ngaji ya,
Cuman saya pesan, kalau tadi Kiai Subhan pesan supaya ini jalan, kalau saya pesan wasiat, karena almarhum Bapak Haji Dharma ini orang NU, ya Bu ya. Beliau ini orang NU, termasuk ibu ini juga dulu ketua Muslimat NU ya Bu ya. Yang ketua Muslimat NU siapa? Ibu kan? Ya dulu ibu ini ketua Muslimat NU. Ya tolong ya jangan putus hubungan sama masyayikh NU. Kalau ngundang kiai ya yang ngajar, undanglah kiai-kiai yang fahamnya sama dengan kita. Faham ahlus sunnah wal jamaah, faham ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yang mereka mengikuti Nahdlatul Ulama. Yang supaya aman. Zaman sekarang soalnya kalau salah guru, kalau manggil guru atau kiai salah, manggil ustadz kiai salah, loh nanti bapak-bapak ibu-ibu, amalia-amalia yang tadi disebut tuh dianggap salah semua. Selawatan iwak bandeng itu dosa. Ya, sholatullah salamullah ala toha sholatullah salamullah. Ini kalau salah manggil guru, selawat badar kayak begini dianggap bid'ah. Karena selawat katanya cuma satu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak pakai Sayyidina, nggak pakai selawat badar, nggak pakai selawat Allahumma sholli wa sallim ala adadama daimatan. Saya mau tanya, enak gak ini? Enak gak Pak? Nah, yang kayak gini dibilang bid'ah, sesat. Nah sekarang di kota-kota banyak anak kita karena dari desa bekalnya nggak kuat, mondoknya nggak kuat, madrasahnya nggak kuat, aswaja NU-nya nggak ditanamkan dari kecil, dari muda sampai kota berubah. Malam Jumat baca berzanji dibilang sesat, kirim doa arwah tawasulan nggak ada. Terus ini karena salah guru. Makanya pertahankan, jaga betul-betul majelis ini ya menjadi majelis ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang bisa saya sampaikan, moga-moga manfaat. Nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari sama-sama kita baca doa, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wabarik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Wa lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik li hadzal majlis. Allahumma barik li majlis Dharma Bangsa. Allahumma barik liman banahu wa barik liman rabbahu wa barik liman dakhala hadzal majlis. Allahumma ighfir li Bapak Haji Dharma wa ighfir lana wa li auladina wa li jami'i masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati rabbal alamin.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.